Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmat karunia-Nya kita dapat melaksanakan presentasi pada hari ini. Yang sama-sama kita hormati yaitu dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya, yaitu Ibu Erli Mulyani SE MSI AK, serta rekan-rekan saya, yaitu Ani Putri dan Nazara Fitri Herman. Baik, pada presentasi kali ini kami akan membahas harga pokok proses suatu MKM yang telah kami wawancarai, yaitu Warung Makan Seblak Pelangi. Masuk pada materi pertama yang akan dijelaskan oleh Azara Fitri Herman. Kepada Azara dipersilakan. Baik ya lah, terima kasih kepada Rila. Saya akan menjelaskan latar belakangnya. Usaha kuliner merupakan salah satu bidang usaha yang terus berkembang di Indonesia karena memiliki banyak peminat dari berbagai masyarakat. Salah satu makanan yang cukup populer saat ini adalah seblak, yaitu makanan khas yang memiliki cita rasa pedas dan memiliki beberapa pilihan topping sehingga diminati oleh anak muda maupun orang dewasa. Kondisi ini mendorong banyak pelaku usaha untuk membuktikan kuliner seblak sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Salah satu usaha kuliner berkembang adalah Seblak Pelangi yang berdiri sejak tahun 2024. Usaha ini didirikan oleh Ibu Rika dengan memenuhi kebutuhan masyarakat akan makanan yang praktis, terjangkau, memiliki cita rasa khas dengan sistem produksi made to order atau disebut sesuai pesanan. Sebab Pelangi berusaha menjaga kualitas rasa dan kepuasan pelanggan. Seiring berkembangnya usaha, diperlukan pengolahan biaya produksi yang baik agar usaha dapat memperoleh keuntungan yang optimal. Perhitungan harga pokok produksi menjadi hal penting karena dapat membantu pelaku usaha mengetahui total biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi, menentukan harga jual, serta mengontrol pengeluaran usaha. Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara dan pengamatan pada usaha Seblak Pelangi untuk mengetahui proses produksi, biaya-biaya yang digunakan, serta perhitungan harga pokok produksi. Adapun tujuan manfaatnya, tujuannya itu mengetahui profil dan proses produksi pada usaha Seblak Pelangi, mengetahui biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead yang digunakan dalam proses produksi, menghitung harga pokok produksi, memahami penerapan akuntansi biaya pada usaha UMKM kuliner. Manfaatnya bagi penulis menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai perhitungan harga pokok produksi serta penerapan akuntansi biaya pada UMKM. Bagi pembaca, memberikan informasi dan wawasan mengenai pentingnya perhitungan biaya produksi dalam menentukan harga jual dan keuntungan usaha. Bagi pelaku UMKM, dapat menjadi bahan evaluasi dalam melakukan pencatatan biaya produksi agar pengelolaan usaha menjadi lebih efektif dan efisien. Pengertiannya, harga pokok proses. Penentuan biaya proses suatu metode di mana bahan baku, tenaga kerja, dan overhead dibebankan ke pusat biaya atau departemen. Biaya yang dibebankan setiap unit produk yang dihasilkan ditentukan dengan membagi total biaya yang dibebankan ke pusat biaya departemen tersebut dengan jumlah unit yang diproduksi pada pusat biaya yang bersangkut. Karakteristik penentuan biaya overhead Karakteristik penentuan biaya proses yaitu proses produksi bersifat kontinu, produksi bersifat massal, tujuannya mengisi persediaan yang siap dijual, produk yang dihasilkan dalam suatu departemen atau pusat biaya bersifat homogen, biaya dibebankan ke setiap unit dengan membagi total biaya yang dibebankan ke pusat biaya dengan total unit yang diproduksi, akumulasi biaya dilakukan berdasarkan periode tertentu. Perhitungan biaya per departemen untuk menentukan bahan baku dasar pembebanan biaya BBB ke Departemen Bukti BB akan digunakan sebagai pengendalian bahan baku. Dalam menentukan pembebanan BTK, untuk pencatatannya digunakan kartu jam kerja harian atau kartu presensi tenaga kerja. BOP sesungguhnya diakumulasikan dalam akun buku besar pengendalian sesuai dengan elemen biaya yang terdapat pada buku besar pembantu. Laporan biaya produksi terdiri dari tiga bagian yaitu data produksi, data biaya, harga pokok produksi. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih ya Zara. Selanjutnya saya akan menjelaskan profil usaha. Seblak Pelangi merupakan usaha kuliner yang bergerak di bidang makanan pedas, khususnya seblak yang dimiliki oleh Ibu Rika.
Usaha ini berdiri sejak tahun 2024 dan berlokasi di Jalan Cendrawasih nomor 23. Sebelah Pelangi buka setiap hari mulai pukul 13.00 hingga 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam proses produksinya, seblak pelangi menggunakan sistem made to order atau dibuat sesuai pesanan pelanggan, sehingga makanan yang disajikan tetap fresh dan sesuai selera pembeli. Usaha ini mampu menjual sekitar 25 porsi per hari atau sekitar 750 porsi per bulan, dengan variasi harga mulai dari 10.000 hingga 18.000 rupiah per porsi. Seblak pelangi ini dikelola langsung oleh pemilik dengan fokus menjaga kualitas rasa, kebersihan, dan pelayanan kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu metode perhitungan HPP. UMKM Sebelah Pelangi menggunakan metode harga pokok proses, yaitu dengan pendekatan metode rata-rata tertimbang atau weight average method. Selanjutnya itu alasan menggunakan metode ini yaitu produksi dilakukan terus-menerus setiap hari, bentuk yang dihasilkan sejenis, terdapat produk dalam proses atau BDP, biaya produksi dihitung rata-rata untuk seluruh produk. Unsur biaya produksi ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, serta biaya overhead pabrik. Tahapan perhitungannya terdiri dari menghitung unit produksi, menghitung unit ekuivalen, menghitung biaya per unit, serta menghitung HPP produk selesai, sehingga yang terakhir itu menghitung HPP produk dalam proses dan produk rusak. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ani Putri. Kepada Ani dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sekarang saya akan menjelaskan bagian hasil wawancara UMKM sebelah. Yang pertama itu bagian profil usaha. Itu nama pemilik Rika, nama usaha Seblak Pelangi, lama usaha 2 tahun sejak 2024. Jam buka 13.00 sampai dengan 23.00 WIB. Hari buka itu setiap hari Senin sampai Minggu. Sistem produksi itu prasmanan atau dibuat sesuai pesanan atau made to order. Lokasi berada di Jalan Cendrawasih nomor 23. Yang kedua, bagian data produksi. Porsi terjual per hari lebih kurang 25 porsi. Porsi terjual per bulan 750 porsi. Harga per porsi 10.000, 15.000, 18.000, tergantung isi pilihan dari pembeli. Rata-rata harga 15.000. Omset per hari 100 sampai dengan 500. Rata-rata 375.000 per hari. Omset per bulan itu lebih kurang 11.250.000 per bulan. Penghasilan bersih per bulan itu lebih kurang 4.500.000 per bulan. BDP awal bahan baku 100%, BTK dan BOP 25%, BDP akhir 100.000, produk rusak atau susut 1 porsi per bulan dari bahan yang sudah tidak layak dijual. Selanjutnya yaitu bagian bahan baku. Yang pertama itu kencur 35.000 satu kali dalam seminggu, dalam sebulan 140.000. Bawang putih 13.500 satu kali dalam seminggu, dalam sebulan 54.000. Cabai giling 15.000 dua kali dalam seminggu, dalam sebulan 120. Cabai rawit 15.000 dua kali dalam seminggu, dalam sebulan 120.000. Royco 10.000 sekali dalam seminggu, dalam sebulan 40.000. Garam 2.000 satu kali seminggu, dalam sebulan 8.000. Gula 18.000 satu kali dalam seminggu, dalam sebulan 72.000. Bakso 25.500 dua kali dalam seminggu, dalam sebulan 204.000. Sosis 40.000 dua kali dalam seminggu, dalam sebulan 320.000. Dumpling 30.000 dua kali dalam seminggu, dalam sebulan 240.000. Kerupuk yaitu 110.000 per karung satu kali dalam sebulan. Mie kuning 35.000 satu kali seminggu, dalam sebulan 140.000. Bihun 35.000 satu kali dalam seminggu, dalam sebulan 140.000. Telur 30.000 dua kali dalam seminggu, dalam sebulan 240.000. Total
biaya bahan baku per bulan itu 1.948.000. Bagian data tenaga kerja, jumlah tenaga kerja satu orang, yaitu pemilik sendiri, jam kerja per hari lebih kurang 10 jam termasuk persiapan dan beres-beres, upah per hari 100.000 per hari, total BTK per bulan yaitu 3 juta. Bagian data overhead, gas LPG 3 kilo dalam sebulan yaitu 4 kali dengan harga 1 gas itu 20.000, dalam sebulan itu 80.000, listrik per bulan 200.000, air bersih 150.000, sewa tempat itu tempat milik sendiri, kemasan itu 1 pak per bulan itu 54.000, total BOP per bulan 484.000. Bagian BOP yang disusutkan, yang pertama itu kompor itu 2 set 700.000, penyusutan per bulan 29.167, gerobak 800.000, biaya penyusutan per bulan 33.333. Yang ketiga itu panci 150, biaya penyusutan per bulan 6.250, total penyusutan 68.750. Selanjutnya data produksi yaitu BDP awal 10 porsi, produk masuk proses 750 porsi dengan input 760 porsi. Produk selesai atau terjual lebih kurang 749 porsi, produk rusak atau hilang tidak normal 1 porsi, BDP akhir bahan baku 100%, BTK dan BOP 25%, yaitu 10 porsi dengan output 760 porsi. Data biaya bahan baku BDP awal 100.000, biaya tambahan 1.948.000 dengan jumlah 2.048.000, dengan unit ekuivalen 759, biaya per unit 2.699. BTK dengan biaya tambahan 3 juta, jumlah 3 juta, unit ekuivalen 751,5, biaya per unit 3.992. BOP dengan biaya tambahan 552.750 dengan jumlah 552.750, dengan UE 751,5, biaya per unit 735,52, dengan total BDP awal 100.000, biaya tambahan 6.600.750. Jumlahnya itu 5.600.750 dengan total biaya per unit 7.426,52. Selanjutnya, perhitungan unit ekuivalen metode rata-rata tertimbang. Bahan baku 749 ditambah 10 dikali 100% sama dengan 759. BTK 749 ditambah 10 dikali 25% sama dengan 751,5 unit. BOP 749 ditambah 10 dikali 25% sama dengan 751,5 unit. Biaya per unit bahan baku itu 2.048.000 dibagi 759 sama dengan 2.699. BTK per unit yaitu 3 juta dibagi 751,5 yaitu 3.992. BOP per unit 552.750 dibagi 751,5 yaitu 735,52. Perhitungan harga pokok selesai yaitu 749 dikali 7.426,52 sama dengan 5.562.463. HP produk dalam proses BDP akhir BB itu 10 dikali 100% dikali 2.699 sama dengan 26.990. BTK 10 dikali 25% dikali 3.992 sama dengan 998. BOP 10 dikali 25% dikali 7.735,52 sama dengan 1.839 dengan total 29.823. HP produk selesai tidak normal 1 dikali 7.426,52 sama dengan 7.427. Total biaya yang dipertanggungjawabkan yaitu 5.599.717. Selanjutnya itu sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Yani. Jadi, dari berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, kami menarik kesimpulan yaitu
perhitungan biaya produksi pada UMKM Sebelah Pelangi dapat disimpulkan bahwa usaha ini memiliki prospek yang cukup baik dan mampu menghasilkan keuntungan yang stabil. Sejak berdiri pada tahun 2024, Sebelah Pelangi berhasil menjalankan usaha dengan sistem produksi made to order dan rata-rata penjualan sekitar 25 porsi per hari. Dari hasil perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode harga pokok proses dengan metode rata-rata tertimbang, diperoleh biaya produksi per unit sebesar 7.426,52. Perhitungan tersebut membantu pemilik usaha mengetahui besarnya biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi sehingga dapat menentukan harga jual yang sesuai dan memperoleh keuntungan. Selain itu, pencatatan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya parkir juga sangat penting untuk mengontrol pengeluaran usaha dan meningkatkan efisiensi produk. Jadi, output dan input dari hasil wawancara kami ini memiliki angka yang sama, hanya ada perbedaan sedikit karena ada pembulatan di belakang koma. Baik, di sini kami akan melampirkan dokumentasi waktu kami melaksanakan wawancara tersebut. Dari UNT, dari program studi akuntansi. Saat ini kami diberi tugas akuntansi biaya, yaitu untuk menghitung harga pokok produksi usaha UMKM. Nah, kami tertarik belajar dari usaha yang sedang Ante jalani. Kalau Ante berkenan, boleh kami tanya-tanya seputar mengenai proses jualan dan biaya yang Ante keluarkan sehari-hari. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang dan salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana al